Bahkan di Solo kawan ya, tempat kelahirannya Pak Jokowi, di demo juga. Gak ada ampun di tempat kelahirannya nih. Melihat bagaimana Pak Jokowi mengambil sikap untuk menangani seluruh kebohongan. Woi, termol betina. Nggak bosan-bosannya kalian ya. Hah? Ada salah satu termol paling jago lagi daripada kau, yang mainkan peranan pakai air mata kucing tuh. Hah? Air mata buaya tuh. Hah? Ada induk termol. Lihat di video aku nih, banyak tuh. Ya. Nah, yang sudah mengakui, yang model-model kau ini dibayar. Nah, yang 30 juta gajinya, ya. Nah, bahasa kau ini, ya kan, kau ingin menyelamatkan Jokowi dengan cara apa? Tanya sama kau, termol betina, koplak, goblok, bangsat, laknatullah, kaulah semua. Kenapa? Kalian sebut-sebut fitnah. Yang namanya fitnah itu tidak pernah terjadi, terus dibuat-buat sama orang. Ini nggak ada di rumah kau internet. Hah? Nah, berapa banyak akun yang berani pasang badan, ya? Padahal kalau memang fitnah yang keji atau ya penghinaan, itu ada pasalnya. Ya, monyet betina. Nah, ada pasalnya, bisa dikandangin orang semua. Kalau memang fitnah, sadarlah kau monyet betina, bangsat. Gak usah pakai air mata buaya, kau tahu orang kau dibayar. Hah? Gak laku lagi kau ngelonti, sehingga kayak gitu kau. Muak kami nengok kau nih. Gara-gara kalian inilah makanya si Jokowi nggak mau tobat-tobat. Padahal ya, ditanya di hati nuraninya yang paling dalam, ijazahnya palsu. Kok kau bilang pula fitnah? Yang mana yang fitnah? Coba kau laporkan aja lah semua orang, atau aku kau laporkan kalau memang fitnah. Ya, betina bangsat. Nggak sadar kau. Neraka lu, neraka monyet betina. Baiknya Jokowi di mana ngundang kau terus disuruh nangis-nangis dikasih duit. Hah? Itu yang disebut menjilat. Kalau mau menjilat kau, ya kan, ya kalau kau perempuan ya malas lah aku suruh jilat pantat, berdosa aku. Nah, aneh betina-betina zaman sekarang nih. Nggak ada otak kau, pakai otak kau ya. Jangan cuman apa namanya ya, kau ngoceh setelah bertemu Jokowi. Orang udah tahu semua, anak-anak juga tahu. Kalau fitnah mana mungkin anak-anak buat lagu pakai apa lagi ya. Kasihan nih dirimu, monyet betina. Ya. Kan dari aku ndak marah kasar jadi ngomong kasar gara-gara kalian. Karena kalian nggak mau sadar-sadar. Nggak usah lah buat propaganda, terus kemudian ya kalian membuat-buat cerita-cerita yang seperti itu, berusaha melawan narasi-narasi kalian yang fitnah, tai kucing. Ya, kalau fitnah nggak mungkin sampai ke pengadilan, bangsat. Nah, berapa banyak yang sudah dibayar Jokowi? Buat kamu juga Jokowi, mikir otakmu juga ya, seberapa banyak uangmu? Korun saja yang ya kunci hartanya, ya nggak sanggup orang membawanya. Tetap habiskan das ditenggelamkan Allah. Apalagi kau. Sadarlah kau Jokowi, tobatlah kau. Korun ya. Nah, ditenggelamkan Allah gara-gara itu gitu. Ya. Kalau memang Jokowi mau bertobat ya dan takut masuk penjara, ya mungkin bisalah rakyat ini sama-sama untuk legowo, ya. Nah, cuma yang korupsi kau ya tutupi, itu aja lah. Nggak usah lagi buat-buat yang skenario panjang-panjang kau suruh orang datang, ya kan, berdoa. Apa kesannya? Kayak termul bangsat satu lagi itu, Bambang Saptono. Kalian pikirnya anak-anak semua di negeri ini? Teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini yang cukup menarik ini, yaitu tentang kasus ijazah daripada Pak Joko Widodo. Nah, di sini ada yang mengatakan atau yang berkomentar teman-teman, yaitu sampai kiamat gelar Jokowi pembohong, berijazah palsu tetap akan melekat, dan sudah lengser saja masih mau berdusta tentang undang-undang pelemahan KPK. Nah, kita melihat teman-teman bahwa tanggapan ataupun komentar para netizen di sini bahwa mereka yakin bahwa 100% ijazah beliau ini adalah
palsu. Nah, sehingga mereka menyatakan sampai kiamat pun gelar Jokowi pembohong atau berijazah palsu tetap akan melekat kepada Jokowi. Dengan itu mereka mengatakan juga teman-teman bahwa Pak Joko Widodo ini harus dilengsarkan dari dunia politik dan harus juga diberikan hukuman atau keadilan kepada Pak Joko Widodo ini supaya masa depan Indonesia kita ini lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Karena di sini juga ada yang mengatakan warga Solo tidak malukah punya warganya yang memalsukan ijazah, penegak hukum juga tak berguna. Dalin for. Nah, kita melihat hanya gara-gara Pak Joko Widodo ini teman-teman bahwa dia punya ijazah palsu atau diduga telah mempunyai atau telah memalsukan ijazahnya teman-teman, dan sehingga nama warga Solo juga terbawa-bawa dalam hal ini teman-teman, sehingga mereka atau netizen mengatakan di sini, apakah warga Solo tidak malu mempunyai warga yang telah memalsukan atau yang telah menipu banyak orang, telah memalsukan ijazahnya atau menjadi pemimpin nomor 1 di Indonesia ini dengan memakai ijazah palsu. Nah, di sini juga ada yang mengatakan ganti Kapolri saja tidak berani. Prabowo ini wapresnya Jokowi. Gajah diserang apabila tidak direstui. Demo Solo kurang seru, cuma berteriak, tidak berani nekat, tidak mungkin berhasil kalau demo tidak berani nekat dan takut mati. Nah, sehingga dalam hal ini teman-teman, hanya gara-gara kasus ijazah daripada Pak Joko Widodo ini, namun sudah banyak sekali kericuhan atau kegaduhan yang terjadi, bahkan seperti yang kita lihat di video bahwa terjadi pendemo teman-teman. Nah, sehingga ada juga masyarakat yang menyatakan di sini usut tuntas masalah ini sampai ada titik terangnya teman-teman. Jangan menjadi duri bagi bangsa kita Indonesia ini, dan supaya ini juga menjadi pengalaman bagi para pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia untuk kedepannya, supaya tidak sewenang-wenangnya saja untuk menjadi pemimpin. Dan mereka mengatakan juga teman-temannya, siapapun yang menjadi pemimpin di bangsa kita Indonesia ini harus benar-benar juga diteliti data-datanya dan bagaimana orangnya, supaya tidak terjadi yang seperti ini, yaitu seperti kasus ijazah dari presiden yang ke-7 ini, yaitu Joko Widodo. Nah, di sini juga ada yang mengatakan teman-teman, yaitu abang ini boleh tuh berani sekali, salam akal sehat. Benarkah berita Jokowi dapat masuk ke dalam Ka'bah padahal sering Gunung Kawi? Setuju, merusak negara jangan dibiarkan, nampak rakyat menderita. Peradilan sudah lagi berfungsi. Masyarakat harus pandai merakit senjata. Mungkin sudah saatnya masyarakat mengambil sikap yang tegas. Pak Jokowi orangnya baik dan jujur, sampai-sampai negara hancur, hukum hancur, Undang-Undang Dasar 45 bertambah dan rusak. Nah, kita melihat teman-teman bahwa para netizen atau masyarakat menyatakan di sini bahwa Pak Joko Widodo ini adalah orang yang merusak atau yang menghancurkan Undang-Undang Dasar tahun 45 pada saat ini, sampai-sampai masalah di bangsa kita Indonesia ini bertambah dan menjadi rusak undang-undang di bangsa kita Indonesia ini. Nah, di sini juga ada yang mengatakan orang yang tak tahu arti fitnah, jika merasa difitnah, buktikan ijazahnya di pengadilan. Nah, teman-teman, dalam hal ini juga netizen atau masyarakat mengharapkan kejujuran daripada Pak Joko Widodo ini supaya masalah ijazah ini cepat selesai, dan mereka memohon supaya Pak Joko Widodo ini jujur dalam hal ini dan membuktikan bahwa ijazahnya itu ada dan membawa langsung di pengadilan, dan juga memperlihatkan di publik biar masyarakat tidak terjadi kegaduhan atau tidak terjadi omongan yang tidak kita inginkan terhadap Pak Joko Widodo ini. Nah, di sini juga ada yang mengatakan rakyat kecil tidak usah sekolah, tak usah kerja, ijazah bisa beli bantuan datang enak hidup Jokowi.
Rakyat terbelah, ada yang percaya Jokowi dan ada yang tidak percaya. Semoga kebenaran segera terbukti. Nah teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini, yaitu tentang kasus si Jaja dari presiden yang ke-7 yaitu Joko Widodo. Nah tentu juga kalau ada teman-teman yang lain yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar melalui video yang barusan kita tonton ini, silakan. Atau teman-teman jangan lupa like atau subscribe video kita ini agar video-video kita selanjutnya teman-teman tidak akan ketinggalan.